Baik saudara-saudara, pada saat ini kita bersyukur kita kembali dalam pelajaran sekolah Sabat yang kelima dengan judul kabar baik tentang penghakiman. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Pelajaran sekolah Sabat Tuhan berkati, berkenan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba pemirsa dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah Sabat pekan ini dia mengambil ayat tema yang terdapat dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air." Saudara-saudara, berbicara tentang penghakiman, mungkin sebagian orang akan merasa takut karena akan dihakimi. Peristiwa yang terjadi sekarang ini di dunia saja, sesama manusia saja sering menghakimi. Itu sungguh hebat, luar biasa terjadi. Apalagi penghakiman yang sementara terjadi di surga dan akan terjadi. Saya tidak pernah menghadiri tempat-tempat di mana ada hakim, jaksa, pengacara dan lain sebagainya. Tapi kita rasa peristiwa keadaan yang terjadi pada waktu itu sangat menegangkan. Apalagi penghakiman yang berada di surga. Rasul Paulus dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12, dia mengatakan, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Saudara-saudara, artinya apa yang kita lakukan sekarang ini, inilah yang akan membawa kita di penghakiman surgawi, mendukung apa yang Alkitab katakan dalam Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-9 bagian B. "Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Saudara-saudara, berbicara tentang penghakiman, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita sementara dan akan dihakimi dengan Allah sendiri. Saudara-saudara, berbicara tentang pentingnya penghakiman atau pentingnya masa penghakiman. Dalam kitab Wahyu 14 ayatnya yang ke-7, malaikat pertama bersuruh kepada umat Tuhan yang kita percaya itu dimulaikan pada tahun 1844, waktu dimana umat Tuhan, gereja Advent muncul bahwa umat Tuhan harus takut akan Allah, muliakanlah Dia karena telah tiba masa penghakiman. Tapi tidak sampai di situ, sembahlah Dia yang telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi dan semua mata air. Saudara-saudara, pekan lalu kita telah membahas bagaimana takut akan Tuhan, yaitu kita harus menghormati Tuhan. Telah tiba saatnya penghakiman, dan sebenarnya saudara-saudara, berbicara tentang penghakiman menjadi kebahagiaan bagi umat-umat Tuhan, karena kita tahu Yesus adalah sahabat kita, pasti selalu akan membela kita. Saudara-saudara, tapi penghakiman bagi mereka yang menyangkal Kristus menjadi kengerian dan kekhawatiran yang sangat besar. Selanjutnya, berbicara tentang pentingnya masa penghakiman. Ternyata dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-7, ada dua kata yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan, yaitu Injil dan penghakiman. Kenapa sampai penghakiman sangat penting? Karena di antara itu ada Injil dan ada penghakiman. Ada Injil yang harus ada disampaikan dan ada penghakiman yang harus kita lalui. Mark Finley, penulis pelajaran sekolah Sabat, di sini dikatakan, "Jika bukan karena Injil kekal, kita tidak akan memiliki harapan dalam penghakiman." Itulah sebabnya kita harus ada Injil yang kekal. Kabar baik, good news. Yesus telah memberikan keselamatan dan akan memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Tanpa Injil kekal, kita tidak akan memiliki pengharapan dalam penghakiman. Itulah sebabnya kedua hal ini, Injil dan penghakiman, itu berkaitan erat. Selanjutnya, Injil kekal adalah kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus bahwa semua manusia yang menurut akan diselamatkan. Maka berbicara tentang penghakiman itu menjadi hal yang sangat penting dan menyenangkan, karena kita tahu bahwa akhirnya
kita akan selamat masuk dalam kerajaan surga oleh karena kita telah menerima belas kasihan. Saudara-saudara, berbicara tentang belas kasihan dan penghakiman Tuhan. Kalau tadi menjelaskan Injil dan penghakiman, sekarang tentang belas kasihan dan penghakiman atau salib dan penghakiman. Dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-12 membuat satu pertanyaan, yaitu bagaimana kita dihakimi. Kira-kira bagaimana caranya kita dihakimi? Wahyu 20 ayatnya yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara-saudara, ternyata benar bahwa belas kasihan dan penghakiman itu sama-sama menguntungkan, yaitu berujung bahagia bagi umat Tuhan. Nah, belas kasihan salib menguntungkan bagi umat Tuhan, penghakiman menguntungkan bagi umat Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat tadi ternyata bukan hanya orang yang hidup yang dihakimi, ternyata juga yang sudah mati juga, orang semua, kita semua, tidak memandang status, tidak memandang golongan. Semua manusia akan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Ayat tadi juga disinggung tentang kitab-kitab. Kitab kehidupan yang menuliskan nama-nama semua manusia. Kitab yang lain itu berisi semua tingkah laku kita. Mohon maaf kalau kebalik. Jika saudara mau belajar buat kebaikan, buat kejahatan, ingat saudara-saudara, ternyata malaikat Tuhan saat ini sementara mencatat tingkah laku kita. Marvin Lee di sini dikatakan begini: perbuatan baik kita yang diberdayakan oleh Roh Kudus tidak menyelamatkan kita, tetapi itu membuktikan bahwa iman kita adalah sejati. Selanjutnya berbicara tentang penglihatan yang Yohanes lihat di dalam kitab Wahyu pada waktu dia berada di Pulau Patmos. Bukan hanya penghakiman, namun dia melihat satu adegan yang luar biasa di surga nanti. Waktu kecil, saudara-saudara, saya secara pribadi sangat suka belajar kitab Daniel, dan akhirnya kitab Daniel menjadi salah satu kitab yang terfavorit bagi saya. Ini adalah kitab yang luar biasa, dan ditambah lagi bukan hanya kitab Daniel, tapi kitab Wahyu juga kitab yang luar biasa, yang di dalamnya penuh dengan adegan yang hebat, penuh dengan tulisan-tulisan nubuatan-nubuatan yang sangat luar biasa. Kitab Daniel menceritakan tentang situasi yang akan terjadi pada akhir zaman, menceritakan tentang kehidupan dari Daniel dan kawan-kawannya yang tentunya ini sangat relevan dengan kehidupan kita pada saat ini. Nah, sekarang apa yang menjadi sangat luar biasa? Adegan apa yang luar biasa yang kita ambil dalam kedua kitab ini, baik dalam kitab Daniel dan dalam kitab Wahyu? Kira-kira adegan apa yang menjadi kitab ini menjadi luar biasa? Pertama, karena kedua kitab ini lebih khusus menceritakan tentang nubuatan. Yang kedua, kitab ini menceritakan bagaimana perjalanan umat Tuhan untuk menjadi berkat di tanah yang penuh dengan perbudakan. Yang ketiga, kisah ini menceritakan tentang fakta bahwa pengadilan surga merupakan kebahagiaan walaupun ada banyak orang yang merasa takut. Yang keempat, adegan yang luar biasa terjadi karena berbicara tentang penghakiman, akan melihat adegan Allah yang penuh dengan keadilan, hebat luar biasa, dan adegan yang paling hebat adalah itu berakhir dengan kebahagiaan bagi umat Allah. Penghakiman bagian yang keempat, hal yang luar biasa di bagian yang keempat, yaitu melihat penghakiman yang akan dilakukan oleh Allah sendiri, dan pada akhirnya akan berujung dengan kebahagiaan bagi umat Allah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita suka menghakimi orang lain, ujung-ujungnya orang itu hanyut. Jangan hakimi, kita tegur, dan puji Tuhan dia boleh bertobat. Selanjutnya, sekilas tentang surga. Selain dari penghakiman, Yohanes yang Yohanes lihat, Yohanes juga melihat sebuah pintu yang besar terbuka dan menyambut umat-umat Tuhan. Allah duduk di atas taktanya,
24 tua-tua di sekitar singgasana sebagai juri, lilat, guru, dan suara terdengar. Penghakiman dimulai, para saksi muncul, kerub mewakili malaikat yang telah menyertai kita. Lebih daripada itu, Allah dipuji sebelum melanjutkannya. Nah, saudara-saudara, ada yang bertanya, siapa itu 24 tua-tua? Marvin Lee di sini dia memberikan tanggapan. Di Israel kuno, ada dalam pelajaran sekolah Sabat. Di Israel kuno, ada 24 pembagian dalam keimamatan orang Lewi. Para imam ini mewakili orang-orang di hadapan Tuhan. Dan dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, Sang Rasul menyatakan bahwa orang-orang percaya perjanjian baru adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 24 tua-tua ini mungkin dapat mewakili orang yang ditebus bahwa suatu hari nanti akan bersukacita di sekitar takhta Allah, atau mungkin mereka mewakili orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan Kristus dan yang naik ke surga bersama Tuhan. Dan inilah kabar baiknya bahwa Yesus layak untuk menghakimi. Saudara-saudara, berbicara tentang kelayakan Yesus, pada akhirnya Yesus akan menjadi hakim kita, pendamping kita. Dia akan selalu mendampingi umat Tuhan, tapi kita juga harus mengenal Yesus supaya kita dibantu oleh Tuhan atau oleh Yesus. Catatan Alkitab dan sekolah Sabat mengatakan bahwa di antara semua penghuni surga, berbicara tentang kelayakan dari Yesus, dari pada waktu penciptaan, penebusan sampai penghakiman, dari antara semua penghuni surga, hanya Yesus yang ada kelayakan. Kalau kita menebus kita dan layak menjadi hakim kita. Marvin Lee dia memberikan tanggapan. Yesus anak domba Allah yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan seluruh umat manusia, mengambil gulungan penghakiman dan membukanya. Seluruh surga meluap dalam pujian yang meriah. Kemenangannya atas pencobaan iblis, kematiannya di kayu salib Golgota, kebangkitannya, pelayanannya, imam besarnya, memberikan keselamatan semua orang yang memilih dengan iman untuk menanggapi kasih karunia-Nya. Penghakiman adalah kabar baik yang luar biasa bagi umat Allah. Dan pada akhirnya, Yesus berbahagia karena telah membela kita dan tetap menjadi kepunyaannya. Kesimpulan yang pertama, Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Yang kedua, penghakiman adalah kabar baik yang luar biasa bagi umat Allah. Itulah sebabnya apa yang kita buat hari ini, besok sampai seterusnya, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena semua yang kita lakukan akan diperiksa diri kita dan tingkah laku kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, terima kasih kami boleh mempelajari pelajaran sekolah Sabat Alkitab. Bantulah kami Tuhan agar supaya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami, berkati hamba, berkati pemirsa, berkati jemaat kami, berkati kami semua keluarga. Dalam nama Yesus, amin. Baik saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, saudara boleh like, komen, boleh bagikan, boleh menjadi berkat bagi orang yang ada di luar sana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, tumingkas.